tahu nggak gaji pertamanya Kak? 2 kali lipat dari gaji aku pas kerja, Masya Allah. Nggak sampai di situ Kak, baru 7 bulan kerja suami dapat reward jadi karyawan dengan penjualan terbanyak. Yes, jangan ditanya dong bonus sama hadiah dan dari perusahaannya. Suka kaget lihat salary yang masuk di rekening suami. Terus mau apa aja tuh kayak rasanya gampang gitu Kak. Hal sepele pun nih Kak, kayak aku dulu waktu punya gaji sendiri beli skincare yang mahal tuh mikir berulang-ulang kali. Sekarang aku tinggal main check out aja Kak. Pokoknya bener Kak, jangan pernah lelah, ada nikmat di balik sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.armelia@gmail.com ya. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin. Ya, atau klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Buat teman-teman yang pesen dari sekarang, insya Allah pengiriman sekitaran tanggal 30-an paling lambat ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa dapetin 3 keuntungan. Yang pertama ada tanda tangan aku, surat kecil dari aku, dan yang ketiga ada ebook jurnal sholawat. Kedua buku ini sama atau beda? Udah pasti beda. Ya, apa yang ada di buku ini isinya berbeda dengan yang di sini. Ya, jadi teman-teman kalau bisa punya keduanya ya. Yang Mbak tapi duitnya belum ada, udah sholawatin, ntar kebeli ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Nah, kisah kali ini dari Mbak A, teman-teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam, halo Kak Mel, halo, Masya Allah, finally aku kasih testimoni juga setelah sekian lama ikutin channelnya Kak Mel. Kenalin, aku A, samarin ya, dari Gorontalo. Sebelum aku kasih testimoni, aku mau kasih tahu amalan yang aku amalin tiap harinya, yaitu istighfar 100, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 100, doa Nabi Yunus 100, munjiat 100, kadang sambil aktivitas sampai nggak kehitung, sama sholawat Jibril sebanyak mungkin. Jadi gini Kak, aku mantan karyawan bank, lebih tepatnya bank plat merah, kurang lebih 9 tahun. Aku mutusin resign karena aku pengen ngurusin anak-anak sama suami. Tapi keputusan itu tidak muncul begitu aja Kak, sebelum mengenal sholawat sama lihat-lihat testimoni-testimoni. Aku ngerasa hidup ini tuh begini-begini aja. Aku menikah, dimudahkan, aku dikasih suami spek yang aku mau, aku dikaruniai anak yang lucu-lucu, anak-anak yang lucu, semua mudah rasanya Kak. Tapi ada satu hal yang memang aku nggak bisa tutupin dari semuanya, yaitu suami aku nggak punya pekerjaan di sini. Suami udah ikhtiar cari-cari kerjaan, tapi Kak kok kayak susah rasanya. Aduh, nyamuk lewat barusannya. Padahal suami aku punya pengalaman kerja. Nah, dari situ aku sempat ngomong gini sama suami. Apa jangan-jangan kamu gak dapat pekerjaan karena aku ya? Apa jangan-jangan rezeki kamu seret karena aku yang kerja? Terus kerjanya di tempat riba. Di samping itu aku mulai amalin yang aku bilang di awal tadi. Sampai puncaknya Kak, aku beranikan diri untuk resign. Dan ya Allah tunjukin kebesarannya Kak, suami aku keterima kerja di tempat yang memang selama ini dia pengenin terus. Tahu nggak gaji pertamanya Kak? 2 kali lipat dari gaji aku pas kerja, Masya Allah. Nggak sampai di situ Kak, baru 7 bulan kerja suami dapat reward jadi karyawan dengan penjualan terbanyak. Yes, jangan ditanya dong bonus sama hadiah dan dari perusahaannya. Pokoknya aku cuma bisa mangap aja Kak.
Suka kaget lihat salary yang masuk di rekening suami. Terus mau apa aja tuh kayak rasanya gampang gitu, Kak. Hal sepele pun nih, Kak, kayak aku dulu waktu punya gaji sendiri beli skincare yang mahal tuh mikir berulang-ulang kali. Sekarang aku tinggal main check out aja, Kak. Pokoknya bener, Kak, jangan pernah lelah, ada nikmat di balik sholawat. Masya Allah. Ujian ada, cobaan ada, tapi kalau kita udah ngamalin sholawat tuh percaya deh, tuh cobaan pengen kita cobain. Ya Allah, beneran deh kita terima aja dulu cobaan itu. Karena emang cobaan itu tandanya Allah lagi seneng sama kita, rasanya tuh lagi disenyumin sama Allah. Karena aku selalu nanggepin cobaan itu dengan selalu mengingat Allah, terus sambil komunikasi sama Allah. Ya Allah, rezeki apa lagi yang kau mau kasih di balik cobaan ini. Dan salah satu contoh cobaan itu tiba-tiba lagi di puncak karir suami. Suami jatuh sakit, Kak, bolak-balik masuk rumah sakit sementara aku hamil 4 bulan. Aku punya 2 anak yang harus aku urus, yang satu umur 7 tahun, yang satu umur 4 tahun, tambah aku hamil juga fisik gak kuat, mana aku juga ikut bolak-balik masuk rumah sakit karena ngidamnya Masya Allah banget. Aku kepleset di kamar mandi pas usia kandungan 5 bulan, Kak. Pokoknya bulan ini masuk rumah sakit, bulan depan suami yang masuk rumah sakit, begitu terus sampai aku lahiran, Kak. Tapi itulah kalau udah sama sholawat itu semua tenang, semua bisa kita lewatin Masya Allah. Dan tahu nggak dikasih apa sama Allah? Alhamdulillah aku lagi lahiran anak aku sehat walafiat, Kak, dan lagi-lagi suami dapat reward penjualan terbanyak dengan bonus yang lebih besar. Tambah lagi insya Allah Januari ini dia mau berangkat ke Bangkok, Masya Allah. Dan well, aku sih tinggal bagian nunggu salary aja, Masya Allah. Allah tuh baik banget ya, Kak. BTW, maaf banget testimoni aku kepanjangan. Masih banyak sih testimoni-testimoni, tapi nanti di lain waktu ya. Nanti deh di lain waktu lagi. Takut Kak Mel kecapean baca sama yang nonton, takut bosen dengernya. Makasih banyak ya Kak Mel udah mau bikinin channel YouTube yang sangat menginspirasi, memotivasi, dan semoga ini bisa menjadi amal jariah Kak Mel. Amin, amin. Sehat-sehat dan bahagia selalu ya Kak. Insya Allah selalu diberi kelancaran rezeki. Amin, amin, amin. Sekian dulu ya Kak. Masya Allah itu tadi kisah dari Mbak A di Gorontalo. Luar biasa ya. Ini aku bikin videonya pagi-pagi. Curhat sedikit gak apa-apa ya kan. Aku bingung nih curhat kemana. Curhat ke kalian aja. Biasanya kalau yang ngikutin aku pasti tahu. Aku itu kalau pagi jalan 10.000 langkah. Biar apa? Biar sehat, bonusnya langsing. Ya sebenarnya sih pengen langsing. Tapi kata orang-orang sih aku udah langsing, celah ya. Ini taruh ini bikin salfok nih gerak-gerak mulu. Soalnya nanti gresek-gresek dia kalau kena baju gitu ya. Nah karena hari ini ada pembagian rapot. Terus suami aku juga mau dibawain bekal ntar siang. Jadi aku mau jadi istri solehah dulu, jadi ibu solehah. Jadi aku mau masak. Nah ini aku mau bikin video satu dulu buat kalian. Kemudian habis itu aku masak. Habis masak aku bagi rapot. Habis aku bagi rapot aku mau olahraga. Tuh, karena kalau aku ngutamain olahraga dulu ntar masak kagak bisa, bikin video kagak bisa, udah siang udah kecapean. Sekian testimoni, sekian curhat aku yang sebenarnya nggak penting gitu ya. Lanjut kita bahas, Masya Allah itu tadi kisah dari Mbak A di Gorontalo. Jadi Masya Allah banget Mbak A di Gorontalo ini punya anak nih teman-teman 2. Mbak A di Gorontalo, Masya Allah ya, Masya Allah ya kisah dari Mbak A di Gorontalo. Mbak A ini bekerja di bank. Udah 9 tahun teman-teman. Bersyukur banget deh punya anak yang lucu-lucu. Pada saat itu anaknya 2. Kemudian anaknya sehat-sehat. Suaminya speknya spek yang jadi idamannya Mbak A banget. Pokoknya sempurna deh. Tapi memang ada satu katanya yang menjadi sebuah ujian bagi Mbak A. Yaitu suaminya gak kerja teman-teman. Gak dapat kerjaan. Padahal punya pengalaman. Pengen banget kerja di sebuah tempat yang memang dipengenin tuh gak boro-boro gak bisa gitu loh. Jangankan yang dipengenin, yang gak dipengen aja susah gitu kan. Kemudian Mbak A mikir apa gara-gara aku kerja ya. Katanya gitu kan. Akhirnya Mbak A mencoba untuk
resign. Udah bismillah deh resign. Baca salawat dulu tuh, mulai mengenal salawat, baca setiap hari baca istighfar 100, subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar 100 katanya. Kemudian baca salawat munjidnya 100 kadang lebih dan baca salawat Jibril sebanyak-banyaknya tiap hari. Akhirnya memutuskan untuk mantap untuk resign. Dan Masya Allah setelah mbaknya resign, suaminya malah keterima kerja di tempat yang jadi tempat idaman dari suaminya. Dan gajinya Masya Allah 2 kali lipat dari gaji Mbak A waktu masih kerja. Masya Allah banget ya. Dan kenapa bisa begitu teman-teman? Kalau suami yang bekerja, kalau suami yang mencari nafkah, Allah titipkan rezeki yang ada di rumah itu yang menjadi tanggungannya. Rezeki anak, rezeki istri udah pasti ya. Kemudian kalau misalnya di rumah ada ART, rezeki ART juga tuh di situ. Atau kalau tinggal sama orang tua atau sama mertua di rumah itu, ya rezeki untuk mereka semua udah disiapin sama Allah di suami. Tapi kalau kita istri yang bekerja, ya memang kita dititipinnya rezeki untuk kita sendiri teman-teman ya. Jadi Masya Allah banget, akhirnya suaminya kerja salary-nya 2 kali lipat dari Mbak A. Gak cuma sampai di situ, penjualannya itu dapat reward penjualan terbanyak gitu ya. Penjualannya banyak banget katanya suaminya dan sampai suaminya itu dapat bonus lagi dan lagi. Sampai-sampai Mbak A katanya cuman kebagian mangapnya doang, saking senengnya gitu, sampai melongo hahaha gitu ya. Ya Masya Allah banget setelah Mbak A istiqomah sholawatan, kayaknya keadaan berubah, semua jadi lebih baik dan alhamdulillahnya diberi keturunan lagi, diberi anak ketiga, jadi hamil lagi. Tapi ya kita namanya hidup, jangan mentang-mentang udah sholawat terus gak ada masalah. Tetap ada masalah kata mbaknya. Tapi ketika kita sudah istiqomah bersolawat, ini yang dibilang sama Mbak A ya. Ketika kita sudah istiqomah bersolawat, rasanya cobaan pengen kita cobain. Masya Allah lucu banget ya. Jadi kayak ya udah terima aja, senang-senang aja sama cobaan. Karena kita jadi yang lebih legowo, lebih nerimo gitu loh. Sama setiap cobaan yang Allah berikan. Mbak A kelihatannya enak, bahagia, berkecukupan. Yang katanya dulu waktu masih kerja mau beli skincare mikir-mikir yang mahal. Kalau sekarang tinggal check out doang. Karena udah Masya Allah disiapin sama Allah rezekinya gitu ya, udah dimudahin. Tapi di tengah puncak karir suami sakit-sakitan, bolak-balik ke RS, terus mbaknya juga lagi hamil 4 bulan, bolak-balik ke RS itu sampai anaknya lahir. Tuh ujiannya ya, Masya Allah ya. Tapi terus dia bersolawat dan bonusnya suaminya dapat reward lagi, bahkan sampai dapat hadiah ke Bangkok. Masya Allah tabarakallah deh teman-teman. Jadi teman-teman jangan merasa loh kok aku udah sholawatan diuji ya, kok diuji lagi ya. Ya kita hidup memang begitu, perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Kita pindah-pindah terus tuh, masalah satu selesai, masalah ada lagi. Bahkan masalah satu belum selesai udah nongol masalah berikutnya. Jadi teman-teman jangan berharap dengan kita bersolawat, kita bebas dari ujian ya. Enggak, ujian akan terus ada sampai kita meninggal dunia. Sampai kita kembali kepada Allah. Sampai kita selesai urusan kita di dunia ini. Ya, tapi kalau kita sholawat insya Allah. Kita pokoknya ngejalaninnya tuh nikmat gitu. Karena memang ada nikmat di setiap sholawat kita. Jadi teruslah bersolawat, teruslah bersemangat bersolawat. Kalau doa-doanya teman-teman belum diijabah sama Allah, sabar. Nggak ada yang sia-sia teman-teman. Kalau berurusan sama Allah mah nggak ada yang sia-sia. Allah itu kagak pernah nipu hambanya. Allah itu nggak pernah curang sama hambanya. Bahkan kita ngelakuin satu, Allah balasnya berkali-kali lipat. Allah tuh baik banget. Yang penting kita yakin sama Allah. Dan gimana sih caranya biar yakin? Perbanyak baca sholawat, keyakinan itu akan muncul. Satu lagi teman-teman ya, hati-hati. Ketika kita sudah mulai istiqomah bersolawat, biasanya akan ada yang mengganggu. Siapa ya? Si setan yang sebelah sama kita. Yang gak suka nih orang nih udah istiqomah sholawat, gak suka dia teman-teman. Hati-hati, setan itu tidak mau bersolawat. Jadi setan itu bisa ngaji ya, setan bisa zikir. Bahkan setan ini ibadahnya juga lebih bagus daripada kita loh teman-teman. Maksudnya dia ngajinya lebih pintar daripada kita, lebih bagus dia ngajinya. Ya daripada kita, tapi dia kagak mau sholawat. Makanya dia menghalang-halangi kita untuk bersolawat. Dengan apa? Dengan pikiran, aduh aku sholawat kok karena dunia ya. Aku malu sama Allah, aku gak mau lagi deh sholawat karena dunia. Aduh aku kok sholawat sambil nonton TV, sambil masak, sambil di jalan ya. Gak deh ntar aja sholawatnya kalau di rumah.
setelah sholat, setelah tahajud, gak mau lagi aku sholawat karena ini dan itu, maunya karena Allah aja, lillahi ta'ala aja, malu sama Rasulullah. Yang akhirnya apa? Pas abis sholat kita sibuk, gak sempat sholawat. Kita gak bangun tahajud, ketiduran, gak sempat sholawat. Akhirnya kita mulai pelan-pelan meninggalkan sholawat. Na'udzubillah, jangan sampai kita kayak begitu ya teman-teman. Udah sholawat aja. Jangan khawatir, karena aku baru aja dapat komentar di TikTok. Komentarnya begini. Nanti ketika kita di akhirat bertanya sama Allah, ya Allah mana amalan salawatku? Terus Allah jawab, kan sudah aku kasih waktu di dunia. Ini lucu teman-teman. Kenapa aku bilang lucu dan ini juga hati-hati. Ini pikiran setan, ini kelakuan setan yang membuat pikiran kita jadi begini. Yang membuat pikiran si orang itu jadi begitu. Ya, nauzubillah, jangan sampai kita dihalang-halangin buat sholawat loh sama setan loh. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan kepada kita ketika kita bersolawat, Allah bukakan 70 pintu kebaikan akhirat dan 30 pintu kebaikan dunia. Jadi yang kita dapat di dunia nih, apa yang kita dapat? Kita baca salawat, rezeki kita lancar. Kita baca salawat, kita bisa lunasin utang. Kita baca salawat, hajat-hajat kita diijabah. Itu cuma 30 pintu teman-teman. Dari 70 pintu kebaikan akhirat yang Allah berikan. Jadi tenang aja ketika teman-teman baca salawat, dapetin segala yang teman-teman mau. Dapat dunianya, tenang aja. Bukan berarti akhiratnya gak dapet. Udah disiapin 70 pintu kebaikan akhirat lebih banyak daripada kebaikan dunianya. Jadi jangan khawatir. Salah satu cirinya apa? Kita semangat beribadah, itulah kebaikan akhirat. Kita dimudahkan untuk beribadah, itulah salah satu kebaikan akhirat yang Allah berikan. Kebaikan, dibukakan pintu kebaikan akhirat itu. Kita semangat buat sholat tepat waktu. Kita semangat buat baca Quran. Kita semangat buat dengerin kajian. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan khawatir, teruslah bersolawat. Ya, nggak harus nunggu sempurna. Walaupun kita salawatnya di atas sejadah, dalam keadaan ada wudhu, dengan memakai hijab, itu lebih bagus. Karena itu kita pakai adab baca salawatnya. Tapi jangan khawatir, kita baca salawat sambil aktivitas juga boleh. Ya, oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak A di Gorontalo dan seluruh keluarganya bahagia selalu, sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.